Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi ja'alna minas shaimin wal qaimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat santan yang berbahagia, kita berjumpa lagi dalam program Ramadan on Air di Pesantren Net. Mudah-mudahan liqa kita, pertemuan kita senantiasa mendapatkan rahmat dan penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat bahagia, kita lanjutkan kajian kita. Sama-sama kita awal dengan baca suratul Fatihah. Biniyat Allah Ta'ala yunawwir qulubana wa yaftahu lana futul arifin wa yarzuqna khairul ikhlasin. Tsumma al-Fatihah ila rawai abaina ummahatina wa jadadina wa jadatina ulama'ina wa asatidzina. Khususan ila alif hadal kitab Asy-Syaikh Abdul Salam. Allah Ta'ala yakfi dzunubahum wa yu'li darajatihim wa yaskinul jannah tagashahum bil maghfir wa rahmah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Para sahabat pesantren, kajian kita sebelumnya mengupas bahwasanya kita dianjurkan untuk segera berbuka puasa, jangan nunda, jangan disibukkan dengan kerjaan-kerjaan yang lain sehingga akhir buah puasa kita tertunda. Yang kedua juga kita dianjurkan untuk mengakhirkan yang namanya sahur. Kenapa? Karena ketika kita sahur ini, gitu ya, sahur jelas, dalam sahur yang kita lakukan itu adalah penuh keberkahan. Selama kita sahur, maka kita ada keberkahan. Dan anjurannya ialah ketika kita sahur, kita mengakhirkannya, bukan mempercepatnya. Berlawanan sebaliknya dengan buka puasa. Lanjut kajian kita, wa qala al-mu'allif rahimahullah manawabihi wa bi'ulumi fid dharain. Wa qala alaihi salam, Rasulullah SAW bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahabbu ibadi ilayya, hamba yang paling aku cintai, yang aku sukai, jaluhum fitro, yaitu mereka yang senantiasa menyegerakan untuk berbuka puasa. Allah suka sama hamba-hambanya yang segera berbuka. Subhanallah. Apalagi bukanya ikut sunnah Rasulullah. Itu apa? Pakai rutop, pakai tamar. Diawali dengan kurma atau dengan air. Subhanallah. Inilah sunnah-sunnah yang hendaknya kita lakukan di bulan yang penuh keberkahan ini. Wa qala alaihi salam, Rasulullah SAW bersabda, la yazalud dinu zahiran. Agama kita ini atau agama Islam ini itu selamanya masih akan berada nampak atau akan tetap jaya, gitu ya. Akan tetap jaya kapan itu? Ma'ajalan nasu al-fitra, selama umatnya yaitu kita ini menyegerakan berbuka puasa. Ya. Li'anna al-yahuda wa nasara yuakhirun. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sebaliknya. Mereka senantiasa menunda berbuka puasanya. Oleh karena itu kita dianjurkan dengan sangat segera berbuka puasa. Ya, ada faedahnya. Yaitu agama kita akan zahiran, akan makin nampak. Dalam bahasa yang lain akan tetap jaya, tak eksis selama kita bersegera untuk berbuka puasa. Qala Amr ibnu Maimun, berkata Amr ibnu Maimun, dia adalah Abu Abdullah yuqal Abu Yahya. Dia ini seorang muhaddisun yang thiqah gitu ya. Meninggal tahun 74 Hijriah kalau tidak salah ya. Insyaallah ya. Apa kata Amr bin Maimun? Karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu a'jalan nas iftara. Adalah orang-orang yang senantiasa menyegerakan untuk berbuka puasa. Wa abta'ahum sahuro, dan memperlambat untuk sahurnya. Artinya mengakhirkan sahur. Bahkan dikatakan apa faedahnya ketika kita mengakhirkan sahur dan kita juga dianjurkan untuk segera berbuka. Wa innama akhar sahur liyataqawwa bihi ala saum. Karena ketika kita mengakhirkan sahur itu agar memperkuat fisik kita ketika kita berpuasa. Ya, ketika kita mengakhirkan itu faedahnya fisik kita lebih kuat atau memperkuat fisik kita. Beda mereka yang berpuasa sahur jam 3 dengan mereka yang sahur pada jam 4. Gitu ya. Makanya alangkah jam 4, setengah 4, paling tidak setengah jam sebelum subuh. Itu luar biasa kalau kita bisa mengkondisikannya seperti itu. Ya.
Kenapa? Karena tadi itu apa? Kita pengen abto, lambat, atau kita pengen akhir, pengen menunda, gitu ya, dalam sahur kita, bukan ajal, bukan mempercepatnya. Kenapa juga? Karena untuk memperkuat fisik kita, memperkuat diri kita. Kaila yudhidahu as-saum, supaya puasa yang kita lakukan itu tidak membuat kita lelah, capek. Sahabat yang berbahagia, jujur, memang ibadah itu membuat kita, kadang-kadang membuat kita lelah. Jujur memang iya. Kadang-kadang ketika ibadah, kadang-kadang kita capek lah, itu manusiawi. Tapi perlu diingat, Al-Fakir ingat satu ungkapan sangat indah terkait dengan ibadah yang kita lakukan ketika kita merasa lelah. Walaupun seyogianya, sepantasnya rasa lelah ini tidak ada, seyogianya. Tapi rata-rata kita merasakan juga ketika ibadah rasa lelah. Apa kata Imam Ibnu Jauzi? Inna masyaqqata ta'ati tadhhab. Sesungguhnya rasa capek, letih ketika kita beribadah itu tadhhab. Rasa lelah itu akan hilang. Enggak akan lama rasa lelah itu. Dia akan pergi, dia akan hilang. Tapi yang penting ialah wa yabqa thawabuha. Ibadah yang kita lakukan meskipun tadi mendatangkan kelelahan, pahalanya akan senantiasa ada. Tapi sebaliknya hati-hati para sahabat pesantren, wa inna ladzizal ma'asi atau ma'siyah tazhab. Seenak-enaknya kemaksiatan yang kita lakukan itu juga nggak bertahan lama. Mereka tidak ada orang-orang yang mohon maaf, yang mereka melakukan maksiat berjudi misalnya, sepanjang hari 4 jam, tidak. Mereka akan capek. Sebagaimana kita ibadah juga akan lelah. Teman, ketika kita lelah ketika ibadah, itu mendapat pahala. Sementara mereka yang bermaksiat, meski maksiat itu enak, dan itu akan berhenti. Wa yabqa iqabuha. Dosa dan siksa Allah itu akan ada pada dirinya. Oleh karena itu kalau bisa para sahabat pesantren yang enak nih, yang cakep ini, kita pengen ibadah itu kalau bisa tidak masalah, malah kita syauq, kangen pengen beribadah. Ada namanya al-ladzah fil ibadah atau lazzatul ibadah, kelezatan dalam beribadah. Kita pengen seperti ini, masya Allah. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini, kita tiap hari dilatih puasa seperti ini, itu nanti akan mendatangkan kelezatan. Salat tarawihnya lezat, ibadahnya lezat, baca Qur'annya lezat. Ini kadang-kadang kita ini ketika ibadah ini, saya mohon maaf ini para sahabat, saya berikan contoh ini. Kita itu baru hari kelima sekarang ya, kita puasa. Baru baca Qur'an, ketika kita baca Qur'an, yang kita lihat apanya? Yang belumnya kan, wah masih tebal amat ya, kapan selesainya? Kenapa? Karena kita masa terbebani, coba di-enjoykan, dinikmati. Baca Qur'annya sehingga agak masa terbebani. Nikmati saja. Kalau antum baca dalam kitab Al-Fakir menyampaikan singkat Al-Fakir, Rasulullah itu ketika sholat itu bacaannya panjang-panjang luar biasa. Kenapa? Karena beliau ada apa? Karena beliau merasa nikmat. Qurratu aini fi sholati. Allah menjadikan salatku itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Nah, kita pengen seperti itu, salat kita menyenangkan, puasa kita menyenangkan, baca Quran kita menyenangkan. Gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan. Tanggung. Bentar lagi. Selesai. Oleh karena itu fatu'idahu an kasri minat ta'at. Ya, ketika kita puasa makin kuat, ya, dan puasa tidak membuat kita lelah atau capek nantinya, ya, dan itu akan mendorong kita, menjadikan kita untuk semakin banyak melakukan ketaatan-ketaatan. Wa qad kana baina sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina sholati qadru 50 ayatan. Rasulullah itu ketika beliau sahur dengan sholat fajarnya itu jaraknya hanya sekitar 50 ayat. Nah 50 ayat itu sekitar 15 sampai 20 menit. Jadi kalau kita sekarang subuh jam 4 kurang 20 menit. Berarti Rasulullah itu sahurnya sekitar jam 4:15 atau 4:20. Gitu ya, subhanallah. Ala qadri 50 ayatan. Sekitar 50 ayat Al-Quran. Masya Allah. Tanggung para sahabat yang berbahagia. Terlanjut sedikit lagi. Biar tuntas sekalian bab kita ini. Wa innama ajal fitrah. Adapun kenapa kita suruh menyegerakan berbuka. Li'annal ju'a wal atash. Karena sesungguhnya rasa lapar dan dahaga itu. Rubbama darrabi. Itu akan bisa mendatangkan madarat bahaya buat kita.
fala wajha ila italin nafs atau nafsi lidzalika. Oleh karena itu tidak ada pintu untuk kita memperpanjang puasa kita, ya. Nah, segera buka puasa. Ma'anau la qurbata fi, bahkan ketika kita menunda buka puasa kita yang bisa akan mendatangkan maut tadi, itu juga bukan tidak bernilai ibadah. La qurbah. Tidak ada kurban di situ, tidak ada taqarrub di situ. Maka segera berbuka puasa. Wa qad ya ba'du zurafa as-salat ya'kulu fis-sauq. Faqila lahu bidzalika faqala matlani zulmun. Ada satu riwayat ulama salaf itu apa? Mereka itu makan di pasar. Padahal mohon maaf, ulama-ulama itu yang apa namanya, yang menjaga muruah dirinya sangat jarang makan di pasar. Tapi ketika puasa itu mereka makan di pasar. Di satu riwayat ini. Ketika tanya kenapa makan di pasar? Fakilahu. Ketika tanya beliau jawab, matlani zulmun. Kenapa? Karena menunda-nunda itu, gitu ya. Al-ghani itu adalah satu kezaliman. Artinya ini konteks hadis ini sebetulnya adalah orang punya uang banyak, dia punya utang, tapi utangnya tidak segera dibayar, gitu ya. Tapi maksud di sini, ketika kita mampu untuk buka puasa, nggak ada masalah apa-apa, segera buka puasa, jangan ditunda. Kenapa? Karena bisa jadi ketika kita menunda itu dikategorikan zulmun, kita menzulmi diri kita sendiri. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.